Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Demon Eye. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang video call bersama putrinya. Pria ini bernama John. John hidup sendiri karena telah bercerai dengan istrinya dan dia memiliki seorang anak yang bernama Sadie. Sadie lebih memilih hidup bersama ibunya di kota daripada hidup bersama ayahnya di pedesaan. Hal itu juga menyebabkan John jarang berkomunikasi bahkan juga jarang bertemu dengan anaknya itu. Usut alasan John dan istrinya berpisah adalah karena istri John mengetahui bahwa John ini adalah seorang pemuja setan. Di sela-sela perbincangan mereka berdua tiba-tiba Sadie mendengar suara rantai anjing di dekat ayahnya. Di mana hal tersebut seketika membuat John seperti ketakutan dan tanpa alasan yang jelas John pun segera menutup telepon tersebut. Ternyata John menyadari bahwa dia akan didatangi sosok makhluk gaib yang akan meneror dirinya. John yang kini merasa ketakutan tiba-tiba dia pun segera pergi menuju ruang bawah tanah. Entah apa yang dia sembunyikan selama ini tapi yang jelas John ini akhirnya memutuskan untuk gantung diri di sana. Setelah kematian John, kini rumah yang ditempatinya di desa itu menjadi kosong dan Sadie beserta ibunya merencanakan untuk menjual rumah tersebut. Namun sebelum mereka akan menjual rumah itu, Sadie memiliki ide untuk mengecek rumah itu terlebih dulu. Karena siapa tahu di rumah tersebut masih tersimpan barang atau dokumen penting yang nantinya bisa mereka manfaatkan. Ketika Sadie mulai memasuki rumah tiba-tiba dia dibuat terkejut dengan kedatangan seorang pria yang bernama Danny. Danny merupakan rekan kerja ayahnya dulu ketika bekerja di sebuah kantor majalah. Mengetahui jika Sadie ini adalah anak dari John lantas Danny pun menawarkan pekerjaan kepada Sadie untuk menjadi seorang fotografer di kantornya. Dan setelah mereka habis berbincang-bincang Danny pun pamit untuk pulang. Malam harinya di ruang bawah tanah, Sadie menemukan monitor dari semua CCTV yang ada di rumah itu. Yang mana pada saat itu Sadie melihat salah satu pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Sehingga membuatnya penasaran dan dengan perlahan dia pun menghampiri ruangan tersebut. Kemudian ketika dia mengeceknya ke sana ternyata di ruangan itu kosong dan tidak ada siapapun. Keesokan paginya, Sadie pun pergi menuju kantor majalah untuk melamar pekerjaan yang sudah ditawarkan oleh Danny kemarin. Sesampainya di sana dia bertemu dengan Tony yang merupakan atasan ayahnya dulu. Tony sangat senang melihat Sadie yang mau bekerja di sana karena Sadie merupakan anak dari John. Tony sedikit menceritakan jika dahulu kantornya mengalami peningkatan yang begitu pesat ketika John masih bekerja di perusahaannya itu. Dan setelah beberapa perbincangan mereka akhirnya Sadie pun diterima bekerja di perusahaannya. Suatu hari, Tony meminta kepada Sadie dan juga Danny untuk pergi menemui narasumber yang akan dijadikan berita terbaru mereka. Dan ketika sampai di sana mereka pun langsung mewawancarai seorang pria yang sedang makan di sana. Saat itu pria tersebut menceritakan tentang jimat mata iblis. Jimat mata iblis tersebut dahulunya dimiliki oleh seorang wanita yang diyakini sebagai seorang penyihir. Dia juga menceritakan bahwa dahulu dia dan ayah Sadie adalah teman akrab. Yang mana John dan dirinya sama-sama mengetahui latar belakang dari jimat mata iblis tersebut. Lalu dia menegaskan ke Sadie, jika John bukanlah mati karena bunuh diri tetapi dia mati karena dibunuh oleh sesuatu. Mendengarkan pria itu terus-terusan mengungkit kematian ayah Sadie. Di sini Sadie pun menjadi marah dan Danny pun langsung membawa Sadie keluar. Setibanya di rumah, Danny menegur Sadie sebab tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga membuat wawancara mereka harus gagal.
Namun setelah Denny pergi dari sana tiba-tiba Sedi menemukan kalung seperti yang diceritakan pria tadi. Kalung itu yang tersimpan di dalam sebuah buku. Singkat cerita, di malam harinya Sedi meminta kepada Denny untuk menceritakan lebih lanjut tentang jimat iblis itu. Kemudian Denny pun bercerita, dahulunya tepat di tahun 1850 Hiji. Ada seorang wanita bernama Seli, di mana saat itu Seli tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena dia mendengar bisikan yang memintanya untuk membuat sebuah jimat dari logam. Ternyata Seli tanpa sadar telah berhasil membuat sebuah kalung berbentuk mata iblis. Dan setelah itu Seli meminta para warga untuk segera bertaubat. Jika para warga tidak mematuhi perkataannya maka bencana akan segera menghampiri mereka. Akan tetapi warga tidak mempercayai perkataan Seli sehingga bencana itu pun terjadi. Para warga di sana mulai kelaparan dan menyebabkan sebagian besar warga di sana meninggal setelah teguran Seli. Karena hal itu penduduk pun mulai mencurigai dan mempercayai bahwa Seli adalah seorang penyihir. Seli pun ditangkap oleh para warga dan disiksa dengan sangat keji hingga salah satu matanya dicongkok. Akhirnya Seli mati karena disiksa dan dibakar hidup-hidup termasuk juga dengan anjing peliharaannya itu. Dan setelah kematian dari Seli, mata iblis itu pun gak pernah diketahui keberadaannya. Kemungkinan besar mata iblis itu telah terkubur bersama mayat Seli. Namun kemudian Denny mengatakan barang siapa yang memiliki kalung mata iblis itu maka ia dapat mengabulkan segala keinginan orang yang memilikinya. Akan tetapi, orang yang telah membuat permohonan pada jimat itu akan dihantui selamanya oleh Seli sampai seumur hidupnya. Pada malam itu mereka mulai terbawa suasana yang kemudian sedih dan Denny pun akhirnya tiba-tiba Denny menghentikannya karena Denny sadar kalau dia sudah mempunyai tunangannya sendiri. Di pagi harinya saat berada di kantor, Sedi dibuat cemburu melihat Denny yang sedang mencium tunangannya itu. Tiba-tiba Sedi mencoba membuat sebuah permohonan kepada kalung itu. Dan benar saja bahwa permohonannya benar terkabul dan Denny dengan anehnya menghentikan ciuman itu dan langsung turun ke bawah. Tetapi ketika sampai di rumah Denny, ternyata ibunya Denny tidak menyukai Sedi, bahkan ibunya Denny mengusir Sedi dan menyuruh Denny untuk menjauh darinya. Singkat cerita ketika sampai di rumah Sedi, di sini Sedi pun kembali membuat permohonan keduanya kepada jimat itu. Dia memohon agar Denny mau menginap di rumahnya dan permintaan itu pun terwujud. Lalu Sedi berpamitan untuk mandi. Sedangkan Denny sendiri akan pergi menuju ruang tanah. Di mana pada saat itu Denny menemukan video rekaman yang memperlihatkan John lagi ketakutan karena dia merasa sering diganggu oleh setan. Karena alasan itulah John sengaja memasang CCTV di setiap sudut rumahnya. Sementara itu Sedi yang sedang mandi tiba-tiba mulai dihantui oleh sosok setan seperti yang diceritakan sebelumnya. Barang siapa yang memulai membuat permohonan kepada jimat tersebut maka seumur hidupnya akan terus dihantui oleh setan Seli itu. Pada malam itu Sedi dan Denny pun segera tidur bersama, namun dalam tidurnya itu Sedi kembali mimpi didatangi oleh hantu Seli. Di pagi hari saat sampai di kantor, tiba-tiba Tony memarahi Sedi karena halaman depan untuk artikelnya masih aja belum diselesaikan. Dan akibat artikel yang nggak kunjung usai itu menyebabkan Tony nggak bisa menerbitkan berita baru untuk bulan ini. Tony juga mengancam jika sampai Sedi belum menyelesaikan artikel itu maka Tony akan segera memecat Sedi dari perusahaannya tersebut. Suatu hari saat di kantor, tiba-tiba tunangan Denny datang melabrak Sedi. Hal itu dikarenakan dia mengetahui bahwa Sedi sudah tidur satu ranjang bersama Denny. Setelah beberapa pertengkaran itu, tunangan Denny mengatakan juga bahwa dia telah mengandung anak dari Denny, jadi Sedi seharusnya tidak mengganggu hubungan mereka.
Mendengar hal itu Sedi pun nekat lagi meminta permohonannya agar tunangan Denny itu bisa mati. Kemudian gak berselang lama seketika itu pun tunangan Denny langsung diteror sama hantu tersebut sehingga akhirnya membuat dia tewas. Singkat ceritanya Sedi sudah tidak tahan dengan teror yang terus didapatkannya karena telah sering menggunakan jimat itu. Akhirnya Sedi mengajak Denny untuk mencari makam Seli, dengan berharap bahwa jika dia mengembalikan jimat itu maka hantu Seli tidak akan lagi menerornya. Setelah mengetahui keberadaan makam Seli dari denah yang mereka temukan, akhirnya Denny segera menuju ke makam Seli dan berencana langsung menaruhkan jimat itu tepat di kepala tengkorak Seli. Akan tetapi tiba-tiba tanpa disangka setan itu pun mengganggu Denny dan menyeretnya ke jurang sehingga Denny pun tewas. Sedangkan Sedi yang sedang berada di dalam rumah pun diteror lagi oleh hantu tersebut. Sedi yang ketakutan segera lari menuju salah satu ruangan. Akan tetapi ketika pintu itu terbuka ternyata dia malah dikejutkan oleh Fred yang sudah tercongkel matanya. Yang pada akhirnya Fred juga bunuh diri. Sedi yang sudah tak tahan lagi dengan teror tersebut malah memutuskan untuk mencongkel kedua matanya. Sampai beberapa hari berlanjut setelah kejadian itu, Sedi yang sudah terpesona dengan permintaan-permintaannya ternyata masih menyimpan jimat itu dan film pun selesai. Endingnya merosakkan. Denny bersama tunangannya yang malah jadi korban dari kekonyolan perempuan bodoh ini. Dan si Sedi ini masih hidup dan masih menggunakan jimat itu.